Halo sahabat Kampung Ilmu, sekarang kita akan lanjutkan video pembelajaran sebelumnya ya, yang tentang definisi nilai mutlak. Sekarang kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat nilai mutlak. Ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak yang harus teman-teman pahami ya. Yang pertama, misalkan kita punya nilai A dimutlakkan, ini yang nilainya adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita punya nilai A dimutlakkan, ini sama saja dengan nilai negatif A dimutlakkan. Yang ketiga, kita punya nilai A plus B yang dimutlakkan, itu sebenarnya sama saja dengan B. Ini kita hapus dulu ya. Salah. Oke. Ini sama saja dengan nilai B ditambah A dimutlakkan. Yang keempat, kita punya nilai A dikurang B kalau dimutlakkan, itu sama saja dengan nilai B dikurang A yang dimutlakkan. Nah, yang kelima, misalkan ada dua bilangan, yaitu A dikali B yang dimutlakkan, itu sebenarnya sama aja dengan B. Salah lagi ya. Sama saja dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak dari B. Tapi ini berlaku untuk bilangan real saja. Tapi tenang, saat ini kita masih memang belum mempelajari tentang bilangan real. Kalau kita punya dua bilangan seperti ini, A dibagi B, kalau kita mutlakkan, itu sebenarnya sama saja dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Nah, teman-teman, ini ada 6 sifat dari nilai mutlak yang harus teman-teman pahami. Ada 6 sifat. Sifat ini sebenarnya tidak perlu dihafal ya. Tidak perlu dihafal, tapi yang penting memahami konsepnya saja. Nah, untuk lebih jelasnya sifat ini kita akan coba kasih contoh sedikit ya. Misalkan nomor 1 ini kita buatkan contoh, kok bisa mutlak A lebih dari sama dengan 0? Kita coba. Kalau misalkan kita punya mutlak 2, ini hasilnya kemarin adalah 2. Nah, kalau misalkan kita punya mutlak negatif 2, gimana? Ya, hasilnya 2 juga. Nah, ini menunjukkan bahwa mutlak dari suatu bilangan itu akan selalu hasilnya positif. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, sekarang yang kedua, mutlak 9 itu sebenarnya sama aja dengan mutlak negatif 9. Sama aja dengan mutlak negatif 9. Nah, mutlak 9 berapa nilainya? Ya 9. Kalau mutlak negatif 9, sama seperti sifat 1, ya ini juga hasilnya 9. Jadi sama ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Kalau misalkan kita punya dua bilangan dijumlahkan, misalkan taruhlah 2 ditambah 3, kalau ini dimutlakkan sama aja dengan mutlak 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 itu kan 5 nih. Jadi mutlak 5 itu sama dengan mutlak 5, ini juga mutlak 5. Karena mutlak 5 sama dengan mutlak 5, jadi ini terbukti sifat nih. Kita coba ke sifat yang keempat. Kalau misalkan kita punya berapa? Maunya berapa? Kalau misalkan kita punya begini deh. Mutlak 5.
dikurangi 3. Ini sebenarnya sama aja dengan mutlak 3. Sebentar. Mutlak 3 dikurangi dengan 5. Coba, 5 dikurangi 3 berapa? 2. Jadi ini mutlak 2. Sama nggak? Ini 3 kurangi 5? Negatif 2. Nah, 2 mutlak 2 itu sama aja dengan mutlak negatif 2. Ini kembali ke sifat 1. Jadi ini hasilnya 2, ini juga 2. Nah, itu untuk yang keempat. Kita cek yang kelima. Ini untuk ingat yang kelima ini hanya berlaku di bilangan real saja ya. Kalau kita punya 5 dikali 7 dimutlakkan, itu sama aja dengan mutlak 5 dikali dengan mutlak 7. Coba, 5 kali 7 berapa? 35 kan? Kalau ini dimutlakkan, ini sama aja dengan 5 dikali 7. Karena mutlak 5, 5, mutlak 7, 7. Mutlak 35 berapa? 35 kan? Sama nggak? 5 kali 7 berapa? 35. Sama. Karena sama, maka terbukti berlaku untuk sifat 5. Bagaimana kalau sifat ke-6? Sifat ke-6 tentu kalau kalau yang kelima berlaku, ke-6 juga pasti berlaku dong. Coba misalkan mutlak 9 dibagi 3 itu sama aja dengan mutlak 9 dibagi dengan mutlak 3. 9 bagi 3 berapa? 3. Mutlak 9 berapa? 9. Mutlak 3? 3. Mutlak dari 3 ini 3 juga. 9 bagi 3? 3. Sama. Jadi, itu teman-teman sifat-sifat nilai mutlak yang harus teman-teman pahami ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan ke persamaan nilai mutlak. Kalau saya punya soal seperti ini, kalau diketahui soal seperti ini, mutlak X sama dengan 7, kira-kira berapakah nilai X yang memenuhi sehingga mutlak X itu sama dengan 7. Nah, kalau soalnya seperti ini sederhana saja. Ini sebenarnya bisa kita lihat dari materi-materi yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Kita kemarin sudah mempelajari kalau misalkan seperti ini yang mungkin dari persamaan nilai mutlak ini adalah salah satunya, misalkan kita punya mutlak 7, ya hasilnya 7. Atau juga kalau kita punya mutlak negatif 7, ini juga nilainya adalah 7. Nah, jadi kalau misalkan diberikan soal seperti ini, dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah negatif 7 atau 7. Nah, jadi mutlak X sama dengan 7 itu bisa dipenuhi kalau X-nya itu sama dengan negatif 7 atau 7. Contoh yang kedua. Kalau misalkan saya punya mutlak X itu sama dengan 5, maka kira-kira berapa nilai X yang memenuhi sehingga hasilnya 5? Iya, benar bahwa yang memenuhi adalah salah satunya X-nya itu positif 5 sehingga nilainya 5, atau X-nya itu negatif 5 sehingga hasilnya juga tetap 5. Jadi himpunan penyelesaian dari ini itu adalah negatif 5 dan 5. Nah, tapi ini kan secara intuisi ya, secara nebak-nebak saja ini, secara perasaan saja ini. Dan kita uji coba saja. Nah, tapi bagaimana konsep
ini sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya itu negatif 5 dan 5. Nah, sekarang kita coba bahas. Ingat nggak teman-teman? Kalau kemarin kita pernah bahas di video pertama tentang nilai mutlak, itu misalkan kita punya suatu bilangan X dimutlakkan, ingat nggak? Ini kan akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan X-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak X ini ya tetap X, ya kan? Nilai X yang memenuhi adalah ya positif X. Karena udah lebih dari sama dengan 0. Ingat sifat yang pertama tadi ya. Bagaimana kalau misalkan kita punya X-nya itu kurang dari 0, Pak? Kalau X-nya kurang dari 0, kan hasil tetap positif tuh. Maka ini nilai X-nya kita kalikan dengan negatif 1 sehingga menjadi negatif X. Nah, kita coba ke contoh ini. Ke contoh yang tadi kita udah buat. Taruhlah misalkan kita ambil contoh kedua saja ya. Kita punya nilai X di mutlak X sama dengan 5. Kalau yang ini saat X-nya lebih dari sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5. Ya kan? Nah, kalau X-nya itu kurang dari 0, maka yang memenuhi adalah negatif X itu sama dengan 5. Negatif X sama dengan 5, kedua ruas kita kalikan sama-sama dengan negatif 1, maka ini menjadi X sama dengan negatif 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 5. Oke, teman-teman. Nah, itulah konsepnya kenapa suatu mutlak X sama dengan 7, atau suatu mutlak X sama dengan mutlak X sama dengan 5, itu sama dengan himpunan penyelesaiannya itu sama dengan minus 5 atau 5. Oke, sekarang kita ke, nah kalau misalkan saya punya yang ketiga begini. Contoh yang ketiganya, kalau saya punya contoh kayak mirip contoh yang tadi lah. Mutlak X itu sama dengan negatif 3. Bisa nggak? Supaya dapat negatif 3. Kita cek ya. Kalau mutlak X sama dengan negatif 3, akan terjadi dua kemungkinan kan. Misalkan X-nya itu lebih dari sama dengan 0, itu maka X-nya sama dengan negatif 3. Ya kan? Kita tetap berubah kan? X sama dengan negatif 3. Kalau X-nya kurang dari 0, maka negatif X sama dengan negatif 3. Jelek kali tulisannya. Kita ulang ya. Kalau misalkan X-nya kurang dari 0, maka negatif X itu sama dengan negatif 3. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1. Maka ini menjadi X sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa HP-nya negatif 3 dan 3. Tapi kita uji sebentar dulu. Benarkah ini himpunan penyelesaiannya? Coba kita cek. Saat ini negatif 3, X-nya negatif 3 ya. Maka kita lihat. Saat X-nya ini negatif 3, kita mutlakskan. Apakah benar hasilnya minus 3? Apakah benar hasilnya minus 3? Ternyata ini salah ternyata. Ternyata salah. Coba kita lihat ke sini. Saat X-nya sama dengan 3, dimutlakkan, apakah benar min 3? Sesuai sifat 1, ini salah. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada himpunan penyelesaiannya. Jadi yang benar adalah himpunan penyelesaian dari persamaan ini, mutlak X sama dengan minus 3, itu adalah himpunan kosong.
Kenapa tidak sesuai setelah kita uji coba? Karena di sini ada syaratnya. Kita punya X lebih dari sama dengan 0, tapi justru nilai yang kita dapatkan adalah negatif. Jadi di sini kita punya syarat X itu kurang dari 0, tapi justru kita mendapatkan lebih dari 0. Jadi itulah mengapa tidak mungkin suatu mutlak itu bernilai negatif. Jadi sekian dulu untuk persamaan nilai mutlak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak yang lebih dari satu persamaan. Nah, kalau ini kan kita punya satu persamaan saja nih. Ini kita punya nomor 1 satu persamaan, nomor 2 satu persamaan, nomor 3 satu persamaan. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kalau nilai mutlak itu memiliki lebih dari satu persamaan. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan pelit untuk berbagi. Barangkali di luar sana banyak yang teman-teman kita yang membutuhkan video ini. Karena sekali lagi kita tidak tahu di titik mana kita akan menginspirasi orang lain. Terima kasih dan salam matematika.